Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan Melki Lakalena dan Joni Asadoma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2025-2030. Awal tahun 2025, ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau P3K jalani pemeriksaan kesehatan fisik sampai kesehatan mental guna lengkapi kelayakan bertugas di instansi pemerintah. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yakni PSSI umumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal ini sontak jadi sorotan utama pecinta sepak bola Indonesia. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya Steffi Los, berikut Timur Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kabar pasien terinfeksi virus HMPV di Rumah Sakit Umum Mamami Kupang yang beredar di grup WhatsApp dipastikan hoax. Pihak Rumah Sakit Mamami menegaskan tidak ada kasus HMPV di rumah sakit ini dan meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi palsu. Berikut informasinya. Kabar mengejutkan beredar di grup WhatsApp masyarakat Kota Kupang yang menyebutkan bahwa salah satu pasien di Rumah Sakit Mamami terinfeksi virus Human Metapneumovirus atau HMPV. Namun pihak Rumah Sakit Mamami dengan tegas membantah kabar tersebut. Direktur Rumah Sakit Dr. Elvin Manafe menjelaskan bahwa tidak ada pasien yang dirawat dengan diagnosis HMPV di rumah sakit tersebut. Informasi yang beredar dipastikan tidak benar dan berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat. Mengenai tentang broadcast dari WA kemarin itu, dia itu merupakan sebuah berita bohong atau hoax. Jadi sebaiknya memang kita harus waspada terhadap virus yang sekarang ini ada di Kota Kupang yang lagi banyak. Itu memang ada peningkatan seperti batuk pilek, flu, influenza seperti itu, dan juga ada DBD lagi naik sekarang. Tapi untuk khususnya virus yang dari Cina tersebut memang belum masuk di Indonesia, kurang masuk di Indonesia. Human Metapneumovirus atau HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan terutama pada anak-anak, lansia, dan mereka dengan sistem imun lemah. Hingga kini belum ada laporan resmi kasus HMPV di Kota Kupang. Direktur RS Mamami Kota Kupang juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita yang belum terverifikasi dan memastikan informasi kesehatan hanya diperoleh dari sumber resmi. Kami menerima berita tersebut, kami langsung berdiskusi untuk melakukan klarifikasi. Dan akhirnya kami melakukan membuat sebuah postingan, pernyataan klarifikasi terkait broadcast WA tersebut. Dengan semakin mudahnya informasi tersebar melalui media sosial, masyarakat diharapkan lebih bijak dan tetap tenang dalam memilah informasi. Pihak berwenang meminta agar berita bohong seperti ini tidak lagi disebarluaskan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk waspada dalam seminggu ke depan. Curah hujan diperkirakan meningkat dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, termasuk Flores dan Pulau Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah Flores dan Pulau Timur, bahwa dalam seminggu ke depan curah hujan akan mengalami peningkatan signifikan dengan kategori sedang hingga lebat di sejumlah daerah. Analisis bibit siklon juga bahwa kita dalam seminggu ke depan masih akan mengalami keadaan cuaca hujan dengan kategori sedang hingga lebat untuk beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur.
yang paling berpengaruh untuk daerah Nusa Tenggara Timur adalah yang sekarang terjadi itu yang seperti saya jelaskan di awal, ada terjadi belokan angin serta konvergensi tersebut, di mana daerah potensi pertumbuhan itu terjadi di beberapa wilayah daerah Flores serta daerah Pulau Timur. Yang mengalaminya paling signifikan sekarang sedang terjadi adalah di Kabupaten Kupang serta di daerah Manggarai Timur. Ignatius Arko selaku prakirawan cuaca BMKG menyampaikan, curah hujan yang dengan kategori sedang hingga lebat di daerah Manggarai Timur, tepatnya di daerah Borong dengan curah hujan sebesar 36,4 mm, serta di wilayah Kabupaten Kupang di daerah Baun dengan curah hujan mencapai 17,5 mm. Peningkatan intensitas hujan ini berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air di beberapa titik rawan. Curah hujan hari ini sendiri yang terpantau cukup besar itu kita pantau ada terjadi di daerah Manggarai Timur, yaitu tepatnya di daerah Borong dengan curah hujan untuk sampai saat ini itu sebesar 36,4 mm. Kemudian yang kedua itu di Kabupaten Kupang, tepatnya di wilayah Baun dengan jumlah curah hujan mencapai 17,6 mm. Untuk wilayah terdampak pada hari ini hingga pukul 12.30 waktu setempat, antara lain itu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Alor, Saburai Jua, Rotendao, serta Manggarai Timur. Beberapa himbauan kepada masyarakat yaitu waspada potensi dampak dari hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir serta angin kencang berdurasi singkat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, jalan licin, serta berkurangnya jarak pandang. BMKG juga mengingatkan agar warga tetap mengikuti peringatan dini dan tidak panik, tetapi tetap siap menghadapi dampak dari cuaca ekstrim ini. Pastikan keluarga Anda selalu mendapatkan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan Melki Lakalena dan Joni Asadoma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih untuk periode 2025-2030 setelah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan pasangan Melki Lakalena dan Joni Asadoma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Kupang Kamis siang. Penetapan ini dilakukan setelah pasangan Melki Joni nomor urut 2 ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, yakni 1.004.055 suara dengan persentase 37,33% dari total suara sah pada pemilihan gubernur NTT tahun 2024. Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor urut 2, Saudara Emmanuel Melkiades Lakalena SSI APT dan Saudara Dr. Andus Joni Asadoma MO dengan perolehan suara sebanyak 1.004.055 suara atau 37,33% dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Rapat pleno ini dihadiri oleh para anggota KPU, Bawaslu, perwakilan partai politik, dan sejumlah simpatisan pasangan terpilih. Prosesnya berlangsung hikmat, disertai dengan penyerahan dokumen resmi penetapan. Dalam keterangannya, Melki Lakalena mengucapkan terima kasih kepada masyarakat NTT atas kepercayaan yang diberikan, yang berkomitmen untuk membangun NTT yang lebih maju dan sejahtera bersama wakilnya, Joni Asadoma. Kondisi kita tidak mudah, tentu butuh kerjasama kita semua untuk urus daerah ini. Melki Joni ini cuma ditugaskan sebagai orkestratornya lah, tapi tetap semua yang membuat
orkestrasi NTT ini jadi bagus ini dengan kapasitas masing-masing, tentu kami butuhkan peran baik itu pemikiran maupun juga berbagai hal-hal yang bisa dikerjakan konkret di NTT, baik yang tinggal dan berdomisili dan kerja di Nusa Tenggara Timur maupun juga tentu yang ada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Dan bukan cuma dukungan dalam bentuk hal-hal positif, kami juga tentu membutuhkan juga kritik saran dari semua pihak tanpa kecuali, terutama teman-teman pers dan para pemikir NTT yang saya tahu juga terkadang mencintai pemimpin daerah dengan cara mengkritik. Jadi kami juga tentu membuka diri untuk dikritik dan diberi masukan apa saja yang mungkin kadang itu berupa kopi pahit misalnya. Tapi yang pasti kami membuka diri untuk diberikan masukan, usul, saran, kritik bahkan untuk kita bisa urus NTT dengan baik. Dengan ditetapkannya Melki Lakalena dan Joni Asadoma sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih, proses pemilu gubernur NTT 2024 resmi berakhir. Kini masyarakat NTT menanti langkah nyata dari kepemimpinan baru ini untuk membawa NTT menuju masa depan yang lebih cerah. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Terus mencetak sejarah, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mendapatkan rekor muri Parade Tenun. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.